Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membangun basis data relasional (RAT). Oke, langsung ke pembahasannya. Database relasional. Jadi database relasional itu adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set table dengan kolom dan baris. Tabel digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan direpresentasikan dalam database. Oke, di sini ada cara kerja database relasional. Elemen-elemen data disimpan dalam tabel lain yang membentuk baris dan kolom. Dalam model database ini, data diatur secara logis, yakni berdasarkan isi. Masing-masing record dalam tabel diidentifikasi oleh sebuah file atau kunci primer yang berisi sebuah nilai unik. Karena itulah data dalam database relasional dapat muncul dengan cara yang berbeda. Dari cara ia disimpan secara fisik pada komputer, pengguna tidak boleh mengetahui lokasi fisik sebuah record untuk mendapatkan kembali datanya. Di sini ada konsep basis data relasional. Prinsip model relasional atau relational model pertama kali diperkenalkan oleh Dr. E.F. Coates pada bulan Juni 1970 dalam sebuah tulisan yang berjudul A Relational Model of Data for Large Shared Data Bank. Dalam tulisan tersebut, Dr. Coates menjelaskan tentang model relasional untuk sistem basis data. Oke, ulang untuk konsep basis data relasional. Di sini ada konsep basis data relasional. Jadi prinsip model relasional atau relational model pertama kali diperkenalkan oleh Dr. E.F. Coates pada bulan Juni 1970 dalam sebuah tulisannya yang berjudul A Relational Model of Data for Large Shared Data Bank. Dalam tulisan tersebut, Dr. Coates menjelaskan tentang model relasional untuk sistem basis data. Model-model yang lebih populer digunakan pada saat itu adalah hierarchical dan network, atau bahkan simple fault file data structure. Relational Database Management System (RDBMS) segera menjadi sangat populer, terutama karena kemudahan menggunakan dan fleksibilitas struktur datanya. Oke, kita lanjut ke dalam konsep model relasional. Jadi konsep basis data model relasional memiliki beberapa definisi penting sebagai berikut. Yang nomor 1, kumpulan objek atau relasi untuk menyimpan data. Yang kedua, kumpulan dari operator yang melakukan suatu aksi terhadap suatu relasi untuk menghasilkan relasi-relasi lain. Yang ketiga, basis data relasional harus mendukung integritas data sehingga data tersebut harus akurat dan konsisten. Oke, lanjut ke fungsi basis data relasional. Jadi, fungsi-fungsi kegunaannya sebagai berikut. Yang pertama, mengatur penyimpanan data. Yang kedua, mengontrol akses terhadap data. Yang ketiga, mendukung proses menampilkan dan manipulasi data. Kita lanjut ke istilah-istilah basis data relasional. Beberapa istilah yang perlu kita pahami mengenai basis data relasional antara lain, yang pertama, tabel merupakan struktur penyimpanan data dari basis data relasional. Terdiri dari satu atau lebih kolom dan 0 atau lebih baris atau row. Kita lanjut ke row, itu baris, merupakan kombinasi dari nilai-nilai kolom dalam tabel. Sebagai berikut, itu informasi tentang suatu departemen pada tabel departemen. Baris seringkali disebut dengan record.
Lanjut ke kolom. Kolom menggambarkan jenis data pada tabel. Sebagai contoh, nama departemen dalam tabel departemen. Kolom didefinisikan dengan nama kolom dari tipe data beserta panjang data tertentu. Oke, lanjut ke violet, merupakan pertemuan antara baris dan kolom. Sebuah file dapat berisi data jika pada suatu file tidak terdapat data maupun file tersebut dikatakan memiliki nilai 0. Oke, lanjut ke primary key. Primary key atau kunci utama merupakan kolom atau kumpulan kolom yang secara unik membedakan antara baris yang satu dengan lainnya. Sebagai contoh adalah kode departemen. Kolom dengan kategori ini tidak boleh mengandung nilai 0 dan nilainya harus unik, berbeda antara baris satu dengan yang lainnya. Lanjut ke foreign key. Foreign key atau kunci yang merupakan kolom atau kumpulan kolom yang mengacu ke primary key pada tabel yang sama atau tabel lain. Foreign key ini dibuat untuk memaksakan aturan-aturan relasi pada basis data. Nilai data dari foreign key harus sesuai dengan nilai data pada kolom dari tabel yang diacunya atau bernilai 0. Lanjut ke langkah-langkah pemanfaatan basis data relasional. Di sini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan kembali database yang telah dirancang. Nah, ini ada langkah-langkahnya sebagai berikut. Untuk yang pertama, memiliki sebuah relasi dari basis data. Nah, jadi langkah ini dilakukan dengan cara menjaga direktori atau tujuan pemakai sebagai memori bantuan. Yang kedua, membangun dua relasi secara bersamaan. Itu gabungan operasi ini dimasukkan untuk mengambil dua relasi dan menempatkannya secara bersamaan untuk membuat relasi yang lebih besar. Yang C, membangun kolom dari relasi. Ini kegiatan ini dilakukan untuk membangun relasi yang lebih kecil dengan hanya memiliki ribut yang relevan dari relasi yang ada. Lanjut ke memiliki basis data relasi. Jadi basis data dari relasi akan membuat sebuah hubungan baru yang lebih kecil dengan mengekstraksi record yang berisi sebuah atribut yang bertemu syarat tertentu. Lanjut ke membagi atribut yang baru. Ini langkah ini meliputi manipulasi data yang ada ditambah beberapa parameter tambahan jika diperlukan untuk memperoleh data baru. Kemudian kolom baru dibuat untuk hasil relasi. Nah, di sini ada memberi indeks atau mengurutkan baris. Nah, jadi merupakan susunan baris secara logika dalam sebuah relasi menurut beberapa kunci. Sedangkan pengurutan merupakan penyusunan sebuah relasi secara fisik. Yang G, menghitung total untuk menampilkan hitungan itu jika subkelompok data yang telah ditentukan dan baris relasi telah disusun, maka total dan hasil hitungan dapat dilakukan. Ini ada menampilkan data, itu langkah terakhir dalam mendapatkan kembali data adalah presentasi yang ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan sebagainya. Oke. Jadi kesimpulannya, model data relasional adalah model data berdasarkan teori relasional yang menghubungkan tabel dua dimensi atau sering disebut relasi untuk menggambarkan sebuah berkas data. Setiap tabel terdiri atas beberapa jalur yang mendatar atau baris dan beberapa jalur vertikal kolom. Model data relasional memiliki bentuk yang sederhana sehingga dapat memudahkan user mengoperasikan data seperti merupakan struktur basis data dan membuat query untuk retrieval data.
Akan tetapi, model data relasional memerlukan pemahaman user terhadap hubungan tabel-tabel yang digunakan dan bahasa SQL. Selain itu, untuk memanggil kembali reservoir data, kita harus menghubungkan tabel yang berbeda. Jadi gitu untuk kesimpulannya. Oke, segitu saja untuk materi RAT. Apabila masih ada kekurangan dan salah-salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.